kali ini kita diminta untuk memperbaiki setrikahan. Kebetulan ini tadi ketika waktu kosong ada teman yang minta diperbaiki setrikanya. Jadi setrika ini katanya nggak panas ya, kita cek saja. Ini sudah saya bongkar. Nanti kita akan cek penyebabnya itu di komponen apanya yang rusak seperti itu. Ini sudah kita lepas saja di kabelnya biar mudah untuk melakukan pemeriksaan. Ini kita lepas semua ketiga kabelnya. Oke, sudah terlepas ya. Pertama yang paling mudah kita cek dulu di kabel powernya ya. Siapa tahu kabel powernya yang putus. Ini dia. Kita bisa gunakan multitester untuk mempermudah pemeriksaan. Selektor kita set ke tahanan ya. Boleh kita pakai 10. Nah, kelihatan ya. Kita nolkan dulu, kita kalibrasi. Tujuannya kita mengkalibrasi itu biar nanti pembacaannya akurat. Kita cek. Ujung sini dan ujung sebelah sini. Yes. Pas mulu. So, kita cek. Bukan ini ya. Ya. Ternyata untuk kabel yang ini aman ya. Dia masih terhubung. Ya. Kita cek lagi yang sebelahnya. Ya, yang sebelahnya juga oke. Dia masih terhubung juga. Dan untuk netralnya juga terhubung ya. Jadi ketika kabel power ini masih terhubung semuanya, ini masih bagus, masih bisa kita gunakan. Kemudian ketika kabelnya oke, berarti kita langsung pemeriksaan di komponen setrikanya. Nah, sini ada 3 kabel tadi ya. Sekarang kita cek di bagian elemennya dulu. Nah, elemen itu yang ini ya. Nah, dia nanti difungsikan untuk pemanasnya. Jadi sebuah setrika nanti bisa panas jika elemen ini masih bagus, salah satunya ya. Kita cek dulu apakah dia masih bagus, masih ada tahanannya atau tidak, masih terhubung atau tidak, apakah putus atau tidak. Caranya sama, kita hubungkan ujung tester di ujung satu elemen, kemudian yang satunya di ujung yang satunya lagi. Ya, dia masih terhubung, bisa kita lihat di alat multitesternya. Ya, dia masih menunjukkan tahanan 6 ohm ya. Karena ini kita set di bagian 10, maka kita baca yang ini, yang 10. Sekitar 6 ohm ya. Ini harusnya masih aman. Kalau begitu kita cek lagi komponen yang lainnya. Ya. Jika teman-teman yang tidak memiliki multitester, kalian juga bisa ngecek elemen ini dengan cara ini dihubungkan langsung dengan arus listrik ya. Kedua ujung elemen ini dihubungkan dengan arus listrik dari PLN langsung, itu juga bisa. Tapi itu nanti dihubungkan sebentar saja ya. Jadi min dan plus dihubungkan ke colokan atau ke stop kontak, nanti ditempelkan, itu jangan terlalu lama. Itu cuma buat ngecek apakah elemen ini masih mau panas atau tidak. Kalau ternyata dihubungkan dalam waktu 10 detik atau 5 detik lah ya, 10 detik itu dia mau hangat, itu berarti elemennya bagus. Kalau ternyata kok sampai 10 detik, 20 detik dia nggak mau panas, berarti elemen ini terjadi kerusakan atau putus. Kemudian kita cek juga dari ujung elemen ini ke masa atau ke ground. Ini harusnya dia tidak terhubung. Nah, bahaya ini kalau misal terhubung, nanti setrikanya bisa nyetrum ya. Nah, ini berarti aman, elemennya aman ya. Kemudian kita cek komponen yang lainnya lagi. Bisa di bagian ini ya. Nah, ini dulu. Ini adalah sikring. Kita cek. Kita cek di ujung kabel sini, kemudian tester yang satunya di bagian sini. Wah. Ternyata ini sikringnya putus. Nah, kan bisa dilihat ya, ketika kita tempelkan ternyata tidak ada kontinuitas. Ini menandakan bahwa terjadi kerusakan di bagian sikring ini. Nah, ternyata ininya yang rusak ya. Berarti kita langsung lepas saja. Kita langsung lepas. Kemudian kita carikan part untuk menggantinya. Nah, ini dia nih. Ini yang jadi masalah. Teman-teman, kita udah lepas sikringnya ya. Ini dia penampakannya. Kita akan coba carikan partnya di toko elektronik.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Saya sudah dapat ini ya, sudah dapat sekring panas yang baru, sekring pemanas yang baru saya sudah dapat. Kita langsung pasang saja. Oh ya, ini kita bandingkan ya, kita bandingkan antara yang rusak dan yang tidak rusak. Nah, ini ketika dia masih bagus, ketika ini dihubungkan, nah dia terlihat ada kontinuitas, dia terhubung, itu berarti masih bagus. Dan ini yang lama, ketika kita ukur seperti itu, nah dia tidak ada kontinuitas. Oke, kita pasang yang baru. Ini disarankan nanti menggunakan klem ya, klem seperti ini. Kita pakai klem bawaannya. Nah, karena kalau kita menggunakan solder, nanti dikhawatirkan ketika setrikanya panas, solderannya juga ikut panas dan leleh. Jadi lebih aman kita pakai klem. Kita lebarkan dulu klemnya. Kita bisa kencangkan pakai tang. Oke, pasang juga yang satunya ya. Oke, dirasa cukup. Kita pasang isolatornya. Oke, dan kita pasang lagi nih di tutukannya seperti tadi. Menempel di sini ya. Jadi dia difungsikan untuk membaca panas yang dihasilkan oleh setrika ini. Kemudian ketika panasnya nanti tidak sesuai dengan standar, maka dia akan putus. Namanya juga sikring ya, jadi dia sebagai pengaman. Ketika panasnya dia melebihi dari yang diharuskan, maka dia akan putus. Oke, ini kita tekuk sini. Oke, nah sekarang kita akan coba pasang kembali sini ya. Ini harus diingat-ingat tadi ketika bongkar, jangan sampai kabelnya terbalik. Oke, sudah terpasang ketiga kabelnya ya. Lampunya ini masuk sini. Oke ya, kita bisa coba dulu ya, sebelum kita pasang rakit semua total. Kita coba dulu. Ya, ternyata lampunya sudah mau menyala ya, berarti menunjukkan dia sudah berfungsi kembali. Nah tadi ketika sebelum dibongkar dia nggak mau nyala sama sekali lampunya. Lihat. Oke. Oke, kita cabut, terasakan, wah ternyata cuma sebentar juga sudah panas. Sudah mulai panas. Ya, sekarang kita rakit lagi ya, setrikanya sampai kondisi semula. Ya. Kita pasang dulu isolatornya ya. Ini berfungsi buat nahan biar panasnya nggak sampai ke rumah setrikanya. Soalnya ini terbuat dari plastik. Nanti kalau nggak ada isolatornya bisa meleleh. Pasang. Nah, kita paskan dulu posisinya seperti ini. Oke, kita pas lubangnya ya. Kita bisa pasang baut-bautnya tadi. Langsung kencangkan.
Oke, cukup. Sekarang lampunya ini masuk sini ya. Oke, sekarang rumahnya langsung baut bagian sini. Meleset-meleset. Kemudian depannya sekarang kabelnya ya, ini lewat samping seperti ini. Oke, kemudian ini seperti ini. Ini ditahan. Langsung kita baut. Oh, ini bautnya besar. Kencang ya. Baru kabelnya masuk ke sini. Ini di sini atas. Oke, ini sudah terpasang. Kita bisa pasang baut yang sini. Wis kene lho. Dan ini ya. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman setelah melihat video ini, ketika setrikanya rusak nanti bisa memperbaiki sendiri di rumah. Caranya sangat mudah ya. Kita tinggal praktekkan pemeriksaan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Ini penutup belakangnya terpasang. Oke, ini yang agak panjang ya. Pakainya juga spesial ini, kunci L bintang. Jadi kalau teman-teman yang enggak punya L bintang bisa diganti pakai yang obeng plus saja, biar nanti untuk pembongkaran dan pemasangan lagi jika ada kerusakan nanti bisa lebih mudah. Seperti itu. Meleset-meleset. Oke, cukup. Kurang atasnya ya. Perhatikan, ini posisinya jangan terbalik, yang ini di bawah ya. Kita pasang tombol pengatur suhu. Oke, kita coba lagi. Ini dicolokkan dulu. Kita colokkan. Kita lihat, nyala ya. Oke, sudah nyala. Kita taruh di sini dulu. Sudah mau on. Ini kita set ke yang maksimal. Oke, di sini kita tunggu dia benar-benar mau panas atau tidak. Wah, ternyata ini kelihatannya perkembangannya bagus. Karena tadi pas sebelum dibongkar itu dicolokin sampai 1 menit pun nggak ada efeknya sama sekali. Dia tetap dingin. Kalau sekarang saya megang pun udah nggak berani. Udah panas. Kita pastikan suhunya ya. Kita coba. Wah, sudah 125, 122 ya. Ya, nanti akan terus bertambah. Wah, sudah sampai 149. Ya, dia naik terus ya, 157. Oke, sepertinya udah cukup ya. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa pekerjaan kita kali ini sudah selesai. Ya, setrika sudah bisa digunakan kembali sama yang punya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya.
Silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe video saya, dan jangan lupa berikan komentarnya. Nyalakan juga tanda loncengnya biar nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.